Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif anak. Sebelum menjelaskan materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Sidik dengan NIM 7111201002. Halo, nama saya Karini Ayu Fatimah Sabrina, NIM 004. Saya Panji Muhammad dengan NIM 7111201011. Nama saya Rakamena Nadia dengan 7111201013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilva Ayunda, NIM 7112011022. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Nur Alifah dengan NIM 7111201026. Nama saya Endah Hutami Kartika, NIM 038 dari kelas 2A. Pengertian perkembangan kognitif secara umum. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Pada buku karangan Desmita 2009 dijelaskan kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Ada pula menurut para ahli. Pertama, Myers. Menurut Myers, kognisi mengacu pada semua aktivitas mental yang berkaitan dengan berpikir, memahami, dan mengingat. Kedua, menurut Margaret W. Martin, kognisi atau aktivitas mental melibatkan kegiatan memperoleh, menyimpan, mencari, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menurut Driver, kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman, yaitu persepsi, imajinasi, penangkapan makna, dan penilaian dan penalaran. Pengertian ini pun hampir senada dengan pengertian pada Dictionary of Psychology karya Chaplin pada tahun 2002, menjelaskan bahwa kognisi adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan, termasuk di dalamnya mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai. Atkinson pada tahun 1991 mengartikan kognisi sebagai kemampuan membayangkan dan menggambarkan benda atau peristiwa dalam ingatan dan bertindak berdasarkan penggambaran ini. Pemecahan masalah yang berdasarkan pemikiran dibedakan dengan pemecahan masalah melalui manipulasi yang nyata. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai ide-ide dasar teori Piaget dalam perkembangan kognitif. Beberapa konsep dan prinsip tentang sifat-sifat perkembangan kognitif anak menurut Piaget antara lain. Yang pertama, anak adalah pembelajar yang aktif. Menurut Piaget, anak itu tidak hanya mengobservasi dan mengingat semua yang mereka lihat dan mereka dengar secara pasif. Padahal, secara natural mereka memiliki rasa ingin tahu tentang dunia mereka dan secara aktif berusaha mencari informasi untuk membantu pemahaman dan kesadarannya tentang realitas dunia yang mereka hadapi itu. Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak menggunakan skema seperti yang disebutkan oleh Piaget, yaitu konsep-konsep atau kerangka yang ada dalam pikiran anak yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Yang kedua, anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Anak-anak itu tidak hanya mengumpulkan semua yang mereka pelajari dari fakta-fakta yang terpisah menjadi suatu kesatuan. Sebaliknya, anak memberikan gambaran khusus untuk membangun suatu pandangan menyeluruh tentang dunia dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi.
Ketika anak menggunakan dan beradaptasi terhadap skema yang mereka buat, ada dua proses yang bertanggung jawab, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi apabila seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, yaitu anak mengasimilasikan lingkungan ke dalam suatu skema. Akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru, yaitu anak menyesuaikan skema yang dimilikinya dengan lingkungannya. Yang keempat, proses ekuilibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks. Menurut Piaget, ketika anak melalui proses penyesuaian, asimilasi, dan akomodasi sistem, kognisi anak berkembang dari satu tahap ke tahap yang selanjutnya, sehingga kadang-kadang mencapai keadaan ekuilibrium, yaitu keadaan seimbang antara struktur kognisinya dan pengalamannya di lingkungan. Menurut Piaget, pikiran anak kecil berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan anak yang lebih besar. Maka dia menolak tentang definisi inteligensi yang didasarkan pada jumlah jawaban yang benar dalam suatu tes inteligensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan kognitif. Jadi terdapat dua alternatif proses perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada teori perkembangan kognitif by Piaget. Jadi Piaget itu meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi hingga dewasa. Dari bayi hingga dewasa, menurut Piaget terdapat 4 tingkatan perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motorik, yaitu dari lahir sampai 2 tahun. Selanjutnya ada tahap praoperasional dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap konkret operasional 7 sampai 11 tahun, dan yang keempat ada tahap operasional formal lebih dari 11 tahun. Penjelasannya mulai dari tahap sensorik motorik. Jadi itu tuh bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Piaget menyatakan bahwa pada tahap ini intelijensi anak baru nampak dalam bentuk aktivitas motorik sebagai reaksi simulasi sensorik. Hal yang penting adalah tindakan konkret, bukan tindakan imajiner saja. Piaget menamakan proses desentrasi, artinya anak dapat memandang dirinya sendiri dan lingkungan adalah dua entitas yang berbeda. Yang kedua ada tahap praoperasional, itu tuh 2 sampai 7 tahun. Di sana anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dari berbagai gambar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Menurut Piaget ada ciri-ciri tahapan praoperasional. Yang pertama, berpikir praoperasional masih sangat egosentris. Itu tuh artinya anak secara emosional belum mampu mengambil perspektif orang lain. Yang kedua adalah berpikir praoperasional sangat memusat. Anak tuh hanya fokus pada satu dimensi saja. Yang ketiga, terakhir, berpikir praoperasional tidak dapat dibalik. Selanjutnya ada tahap konkret operasional. Tahap ini dimulai sejak usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret atau nyata, dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda-beda. Tetapi, dalam tahapan ini masih mempunyai kekurangan, yaitu anak hanya mampu melakukan aktivitas logis terhadap situasi yang konkret. Maksudnya, jika anak dihadapkan dengan suatu masalah secara verbal atau masalah yang tidak terlihat nyata, maka ia belum tentu mampu menyelesaikan masalah ini secara baik. Lalu yang keempat ada tahap operasional formal. Tahap ini dimulai sejak usia 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini, remaja sudah berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Mereka berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seperti yang dikatakan dalam blog Joe Safira pada tahun 2010, tahap operasional formal mencakup 2 hal. Antara lain, yang pertama itu sifat deduktif hipotesis. Ketika anak mencapai masalah, maka mereka akan membentuk strategi-strategi penyelesaian berdasarkan hipotesis permasalahan tersebut. Maka dari itu,
Berpikir operasional formal juga disebut berpikir proporsional. Lalu yang kedua ada berpikir operasional formal, juga berpikir kombinatoris. Berpikir operasional formal memungkinkan orang untuk mempunyai tingkah laku problem solving yang betul-betul ilmiah. Dengan menggunakan hasil pengukuran tes intelijensi yang mencakup General Information and Verbal Analogies, Jones and Conrad, menunjukkan bahwa laju perkembangan intelijensi seseorang berlangsung sangat pesat sampai masa remaja. Setelah itu, kepesatannya berangsur menurun. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan kognitif. Karakteristik perkembangan kognitif dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap usia sekolah atau SD dan tahap remaja atau masa SMP dan SMA. Tahap usia sekolah, menurut teori kognitif Piaget, anak usia SD itu sudah masuk tahap pemikiran konkret operasional. Maksudnya, aktivitas mentalnya itu terfokus pada objek-objek yang nyata atau kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Anak usia ini juga sudah mulai berpikir logis dan mulai punya kemampuan berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan. Pada masa ini, anak juga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. Jadi, berkembanglah 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi negasi, resiprokasi, dan identitas. Dalam operasi negasi, anak hanya melihat permulaan dan akhir sehingga belum paham alur tengahnya. Kemudian, di tahap resiprokasi, anak mulai mengetahui hubungan timbal balik antara panjang dan kurang rapat atau lebih rapat. Contohnya, pas anak ngelihat gimana deretan benda diubah, dia sudah bisa menyadari kalau bendanya itu jadi tambah panjang atau pendek. Yang terakhir, di proses identitas, anak sudah bisa mengetahui identitas benda dan mulai memahami susunan dan urutan tertentu. Setelah tahap usia sekolah, maka berlanjut ke tahap remaja. Pada masa ini, kemampuan anak sudah semakin berkembang hingga memasuki tahap pemikiran operasional formal. Tahap ini dimulai pada usia kisaran 11-12 tahun dan terus berlanjut sampai usia remaja sampai masa dewasa. Di masa ini, anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis sehingga sudah bisa menarik kesimpulan dari informasi yang sudah ada dan mampu mengetahui apa yang terjadi atau memprediksi apa yang akan terjadi. Mungkin cukup sekian penjelasan karakteristik perkembangan kognitif dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Menurut Wiryana pada tahun 2008, kemampuan kognitif seseorang dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor herediter atau keturunan dan faktor non-herediter. Faktor herediter merupakan faktor yang bersifat statis, lebih sulit untuk berubah. Sebaliknya, faktor non-herediter merupakan faktor yang lebih plastis, lebih memungkinkan untuk diutak-atik oleh lingkungan. Pengaruh non-herediter antara lain peranan gizi, peranan keluarga. Dalam hal ini lebih mengarah pada pengasuhan dan peran masyarakat atau lingkungan termasuk pengalaman dalam menjalani kehidupan. Perkembangan kognitif sendiri sudah dapat dipersiapkan sejak dalam kandungan sampai dewasa. Asupan gizi yang sehat dan seimbang menjadi fondasi bagi perkembangan kognitif. Calon bayi juga dapat dirangsang dengan cara memberikan stimulus atau rangsangan seperti mengajak bercakap-cakap, mendengar musik, melakukan relaksasi, menjaga stabilitas emosi pada ibu. Setelah lahir, rangsangan yang diberikan juga tetap diberikan. Salah satu perkembangan fisik yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah perkembangan otak. Otak berkembang paling pesat pada masa bayi. Pada masa kanak-kanak, otak tidak bertumbuh dan berkembang sepesat masa bayi. Pada masa awal kanak-kanak, perkembangan otak dan sistem syaraf berkelanjutan. Otak dan kepala bertumbuh lebih pesat daripada bagian tubuh lainnya. Bertambah matangnya otak dikombinasikan dengan kesempatan untuk mengalami suatu pengalaman melalui rangsangan dari lingkungan menjadi sumbangan terbesar bagi lahirnya kemampuan-kemampuan kognitif pada anak.
Artinya, perkembangan kognitif menjadi optimal jika ada kematangan dalam pertumbuhan otak, serta ada rangsangan dari lingkungannya. Kasih sayang merupakan suatu aspek penting dari relasi keluarga pada masa bayi yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak ke depannya. Penting diperhatikan bahwa kasih sayang pengasuh pada tahun-tahun pertama kehidupan anak menjadi kunci pada perkembangan selanjutnya. Seorang pakar psikologi perkembangan, Diana Burman, meyakini bahwa orang tua hendaknya tidak menghukum atau mengucilkan anak, namun sebagai gantinya orang tua harus mengembangkan aturan-aturan dan mencurahkan kasih sayang pada anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan terdapat beberapa. Yang pertama ada gaya pengasuhan. Menurut Bauman menekankan 3 tipe yang gaya pengasuhan yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama ada gaya pengasuhan otoriter atau authoritarian parenting. Gaya pengasuhan otoriter adalah suatu gaya pembatasi dan menghukum yang menuntun anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Orang tua yang otoriter menetapkan batasan-batasan yang tegas dan tidak memberikan peluang pada anak untuk berbicara atau bermusyawarah. Perkembangan kognitif anak juga menjadi kurang optimal karena kurang ada kesempatan untuk mengekspresikan rasa ingin tahu, mengembangkan kreativitas, serta menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang kedua ada gaya pengasuhan otoritatif, authoritative parenting. Gaya pengasuhan otoritatif adalah merupakan pengasuhan yang mendorong anak untuk tetap mandiri, tapi masih menetapkan batasan-batasan dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Orang tua mampu menunjukkan kehangatan dan kasih sayang sekaligus memungkinkan untuk melakukan musyawarah dalam menghadapi persoalan. Pengasuhan otoritatif diasosiasikan dengan kompetensi sosial yang baik pada anak. Perkembangan kognitif diprediksikan menjadi lebih optimal karena anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, problem solving, namun tetap mengetahui norma atau aturan yang berlaku maupun berkembang rasa ingin tahu tanpa mengalami ketakutan. Yang ketiga ada gaya pengasuhan permisi. Permissive parenting. Gaya pengasuhan permisi dibagi menjadi 2, yaitu pengasuhan permisi indulgen dan pengasuhan permissive indifferent. Yang kedua ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga diberikan andil yang cukup besar terhadap perkembangan kognitif. Lingkungan dalam konteks ini adalah lingkungan di luar rumah atau keluarga. Lingkungan pertama yang berpengaruh adalah sekolah, pengaruh teman sebaya, status sosial ekonomi, peran gender dalam keluarga, dan media massa. Lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kognitif anak adalah lingkungan yang mampu merangsang rasa ingin tahu, kemampuan untuk mengamati serta menyelesaikan masalah, serta mengembangkan alternatif penyelesaian masalah. Beberapa tips untuk mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Yang pertama, asupan gizi yang memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang kedua, melakukan beberapa latihan fisik dan relaksasi seperti brain gym. Yang ketiga, keluarga sebagai fondasi bagi perkembangan anak ke depan hendaknya mampu menciptakan suasana yang harmonis, hangat, dan penuh kasih sayang.